Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yaitu Henokh, dan saya akan baca firman Tuhan buat kita. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 300 tahun, 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kita akan belajar di bawah satu tema, hidup bergaul dengan Allah. Ya. Selain Kejadian 5 ayat 21 sampai 24, kita akan lihat juga dalam Ibrani 11 ayat 5 sampai 6 dan Yudas 1 ayat 14 sampai 16. Hidup bergaul dengan Allah. Henokh adalah keturunan ketujuh dari Adam. Alkitab mencatat Henokh diangkat Tuhan tidak melewati proses kematian seperti nenek buyutnya yang lain. Tentunya itu diakibatkan oleh dosa, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Henokh melewati proses kematian, dia diangkat oleh Tuhan. Henokh adalah contoh hidup bagaimana seorang yang punya relasi istimewa dengan Allah. Apa sih keistimewaan Henokh sehingga ia menjadi pribadi yang unggul dalam relasi dengan Allah? Yang pertama, kita melihat dari kitab Kejadian 5. Henokh hidup bergaul dengan Allah sepanjang hidupnya. Setelah dia punya anak pada usianya yang ke-65 tahun, setelah itu dia hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Ya. Jadi selama hidupnya dia hidup bergaul dengan Allah. Artinya dalam perjalanan hidupnya yang 300 tahun itu yang dia jalani, tidak ada satu tahun pun, satu hari pun dia jauh dari Allah atau berpaling dari Allah, namun hidupnya sepenuhnya bergaul dengan Allah. Ya, sepanjang hidupnya, sepanjang usianya. Mungkin kita dalam setahun kita lupa, atau sebulan mungkin ada tantangan masalah hidup yang membuat kita jauh dari Tuhan. Namun tidak seperti Henokh, dalam perjalanan hidupnya selama 300 tahun, Alkitab mencatat bahwa dia punya hubungan relasi yang istimewa dengan Tuhan. Henokh punya hubungan yang istimewa dengan Allah. Hubungan itu sangat dekat, membuat dia selalu melakukan kebenaran. Ya. Karena hubungan yang dekat dengan Allah itu membuat dia selalu melakukan kebenaran. Karena ketika dia mau melakukan sesuatu yang tidak baik, pasti dia takut ada Tuhan. Dia selalu punya keyakinan ada Tuhan. Karena hubungannya yang begitu dekat dengan Allah membuat dia tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 6, di mana dia selalu membela yang benar, ya. Karena dia percaya pada Tuhan, ada Tuhan, dia takut melakukan dosa, ya. Jadi bukan karena dia takut melakukan dosa baru dia dekat dengan Tuhan, tidak. Karena dia dekat dengan Tuhan membuat dia takut untuk melakukan dosa. Henokh menentang hidup orang fasik di zamannya. Kehidupannya beda dengan orang-orang di sekitarnya pada waktu itu. Hidupnya tidak seperti orang fasik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau orang yang melupakan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak melakukan kejahatan.
Dia tidak berkompromi dengan dosa karena hubungannya, relasinya yang dekat dengan Tuhan. Henokh hidup berkenan pada Allah dengan percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Henokh benar-benar menahan kakinya terhadap kejahatan karena dia percaya Tuhan ada. Ia juga memahami benar Tuhan ada dalam hidupnya, berada bersama-sama dengan dia dimanapun dia pergi dan berada. Dia tahu Tuhan ada di sana, sehingga membuat dia menahan dirinya terhadap hawa nafsu dunia. Dalam surat Yudas kita dapat melihat ayat Yudas 1 ayat 14 sampai 16. Di situ dimana menerangkan bagaimana cara Henokh hidup, dia bagaimana menahan diri dari hawa nafsu dunia, ya. Henokh tidak berpengaruh dengan kehidupan dunia yang penuh hawa nafsu saat itu, ya. Kita tahu bagaimana kehidupan barbar yang dulu, ya, zaman-zaman dahulu, sampai Allah harus memusnahkan dunia ini dengan air bah. Namun Henokh yang hidup pada zaman itu benar-benar menahan dirinya dari hawa nafsu dunia. Dia benar-benar menahan kakinya terhadap yang jahat, yang namanya kejahatan. Henokh tidak berpengaruh sedikit pun untuk kehidupan yang tidak bermoral. Henokh menentang keras, ya, pada waktu itu Henokh menentang keras. Kita baca dalam Yudas 1 ayat 14 sampai 16, ya. Penyakit-penyakit sosial dalam masyarakat yang tidak berkenan, kita berkewajiban untuk menentang akan hal itu, ya. Ada kekerasan anak, ada perdagangan orang, kita harus bangun dan menentang. Yang kedua, kunci keistimewaan Henokh. Yang pertama, Henokh bergaul dengan Allah. Yang kedua, Henokh berkenan pada Allah. Keistimewaan Henokh. Yang pertama, Henokh bergaul dengan Allah. Yang kedua, Henokh berkenan pada Allah. Kita baca dalam Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Kita akan baca dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 5 sampai 6. Saya akan baca firman Tuhan buat kita semua. Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Begini bunyi firman Tuhan untuk kita dengar dan renungkan. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya. Ia berkenan kepada Allah karena imannya, ya. Imannya kepada Allah, ya. Imannya sungguh-sungguh. Tentunya dia adalah keturunan dari Adam, ya. Ketika kita melihat garis keturunan, ya, dia keturunan ke-7, ya. Pasti Adam menurunkan sesuatu yang baik pada generasi berikutnya. Sehingga kita melihat bagaimana Henokh hidup berkenan pada Allah, ya. Hidup berkenan pada Allah karena imannya, ya, iman Henokh, iman akan kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Henokh percaya kepada Allah sehingga kehidupannya sepanjang umurnya ia hidup berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena imannya kepada Allah membuat dia hidupnya berkenan kepada Allah. Iya. Apa kata firman Tuhan pada kita pada saat ini? Bahwa dalam Ibrani 11, saya akan baca buat kita semua supaya kita lebih memahami lagi, ya. Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah, ya. Henokh berkenan kepada Allah
Karena apa? Karena imannya kepada Allah membuat ia berkenan kepada Allah. Ya. Bukan iman untuk kehidupan yang hari ini, namun kehidupan yang akan datang. Henokh percaya bahwa ada upah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena imannya yang sungguh-sungguh kepada Allah, ia membatasi kakinya dari hal-hal yang jahat. Ya. Kita bisa ambil contoh ketika kita hendak ke mall, kita pasti akan memakai masker, semua perlengkapan prokes, karena kita percaya bahwa ada petugas yang berjaga-jaga di sana. Ya, mungkin ini adalah gambaran Henokh bagaimana dia sangat waspada akan dirinya sendiri, walaupun dia tidak melihat Allah secara kasat mata, namun dia menjaga kakinya. Dia beriman bahwa ada Allah di sana dan saya harus menjaga kakiku dari yang jahat. Ya. Seperti kita melihat seorang petugas yang sedang menjaga, ya, bagaimana kita bisa melakukan prokes dengan baik. Kita punya persiapan prokes, ya. Kita tidak pakai masker, pasti kita takut masuk mall karena kita tahu ada yang berjaga-jaga di sana. Begitulah Henokh. Dia tahu bahwa ada Tuhan di sana, sehingga membuat dia menahan kakinya dari semua yang jahat. Ya. Dia selalu menahan langkahnya karena dia percaya Tuhan ada. Henokh percaya bahwa ada upah bagi orang yang percaya. Ketika kita membandingkan dengan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada zaman itu, baru keturunan ke-7, dia tahu bagaimana cerita Adam, ya, sama kakek buyutnya, bagaimana kehidupan sebelum mereka dilempar, ya. Pasti dia menceritakan itu kepada anak cucunya, sehingga Henokh punya suatu keyakinan bahwa akan ada keselamatan, akan ada juru selamat yang datang untuk mengampuni dunia ini. Akan ada juru selamat yang datang untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Akan ada kehidupan sorgawi, akan ada kehidupan yang akan datang, akan ada kehidupan kekal setelah kematian. Ya. Jadi Henokh dia punya iman yang sungguh-sungguh, bukan tentang hari ini, namun yang akan datang. Ya. Jadi dia punya kepastian hidup. Ya. Mungkin kita hari ini harus setia melayani Tuhan, walau kita tidak melihat Tuhan hadir, kita tidak melihat berkat Tuhan secara kasat mata, ya, dalam bentuk finansial, namun kita percaya ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin.